Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilal Fakrah Mawadi dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Maluku Saleh. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat video tentang UNCLOS. UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atau wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Konferensi pertama PBB tentang hukum laut dilakukan di Jenewa pada tanggal 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Konferensi hukum laut dilakukan beberapa kali. Pada konferensi tersebut lahirlah UNCLOS yang saat ini menjadi hukum laut internasional. Dalam UNCLOS disebutkan definisi negara kepulauan. Definisi negara kepulauan tertulis dalam pasal 46 yang berbunyi, yang pertama, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus atau lebih kepulauan dan dalam mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, kepulauan berarti satu gugusan, pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan lain-lain wujud alamiah. Apa manfaat UNCLOS bagi Indonesia? Satu segi, UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional adalah bertambah luasnya perairan yurisdiksi nasional berikut kekayaan alamnya yang terkandung di air laut dan dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut medium transportasi. Namun dari segi lain, potensi kerawanannya bertambah besar. Permasalahan yang ditimbulkan adalah adanya fenomena tumpang tindih antara kepentingan yang merugikan rakyat, seperti adanya tumpang tindih antara keputusan Menteri Pertambangan Energi tentang keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan gas bumi dengan peraturan Menteri Perhubungan tentang alur pelayaran. Tumpang tindih terjadi karena kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tentang pemasangan atau pemendaman pipa di laut pada kedalaman yang sama. Namun, kedua mengatur dengan persyaratan yang beda satu sama lain. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan berbagai persepsi dari pemasangan pipa di laut. Contoh lain terkait permasalahan yang terjadi di laut antaranya terjadinya kasus padam listrik di Madura akibat tersangkutnya jangkal kapal serta terperangkapnya paus oleh jaring nelayan di Kenjeran, Surabaya. Sesuai dengan namanya, negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Negara yang tidak memiliki pantai mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui ke negara transit. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termaksud bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Konvensi PBB 1982 telah ditandatangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nations Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Sesuai gambar yang telah saya tampilkan, saya akan menjelaskan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan laut lepas. Yang pertama, saya akan menjelaskan laut teritorial. Yang pertama, laut teritorial adalah berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terdapat 3 macam garis pangkal, yaitu garis pangkal normal, normal baseline, garis pangkal lurus, strike baseline, garis pangkal lurus kepulauan, archipelagic strike baseline.
Dan hak lintas damai wajib dilakukan dengan terus-menerus dan secepat mungkin, dan terdapat berbagai syarat yang diperlukan, yaitu kapal melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan. Yang kedua, kapal berlayar ke atau dari perairan pedalaman atau singgah ke pelabuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona tambahan. Zona tambahan atau contiguous zone. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil laut nautical miles dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan, atau fiskal, imigrasi, kesehatan pada laut teritorial, dan menghukumkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang di dalam laut teritorialnya. Yang selanjutnya, landas kontinen. Landas kontinen adalah dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa aturan mengenai landas kontinen, antara lain jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut, kelanjutan alamiah atau natural prolongation wilayah daratan di bawah laut, hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan, dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter isobat. Aturan selengkapnya mengenai landas kontinen dapat dibaca pada pasal 76 sampai 85 UNCLOS 1982. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan zona maritim yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus atau eksklusif. Dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 terhadap ZEE berlaku hak berdaulat dan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut: hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati, yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Sebagai informasi, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan sovereignty adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atau wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat sovereign rights atau hak-hak yang eksklusif dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, laut lepas atau high seas. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas dan laut bebas. Hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termaksud dalam ZEE, laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan. Yang pertama, kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi dan pulau buatan dari riset ilmiah kelautan. Di laut lepas juga berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dan mengharuskan suatu negara untuk memproses tindakan kejahatan terlepas dari lokasi kejahatan tersebut, kebangsaan pelaku ataupun korban. Penerapan universal jurisdiction terdapat dalam pasal 100 UNCLOS 1982. Yang artinya setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menumpas tindak kejahatan